Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok KU 2071 Pancasila dan Kewarganegaraan. Kami akan membahas tentang strategi mapan di usia 35 tahun mengenai pemanfaatan sektor UMKM dalam mendorong peningkatan ekspor nasional. Baik, di sini anggota kelompok, yaitu saya sendiri, Fahmi Aziz Mansyah, dengan NIM 103-23045 dari Astronomi, kemudian ada Salwa Fitriani, dengan NIM 115-23020 dari Rekayasa Kehutanan, kemudian Desya Indirani Dewi, dengan NIM 115-23027 dari Rekayasa Kehutanan, kemudian Nisrina Kalista Azahra, dengan NIM 115-23035 dari Rekayasa Kehutanan, dan kemudian ada Stefani Mariam, dengan NIM 115-23075 dengan jurusan Rekayasa Kehutanan, dan Dini Rahiana Ayudya, dengan NIM 115-23077 dari Rekayasa Kehutanan. Oke, jadi di sini ada pendahuluan. Jadi pada perdagangan, khususnya ekspor, itu menjadi salah satu kunci dari perkembangan ekonomi pada suatu negara. Nah, kegiatan ekspor ini memiliki potensi yang besar, khususnya di sektor pertanian serta sektor manufaktur. Nah, UMKM ini tuh memiliki kontribusi terhadap ekspor. Tetapi kontribusi UMKM dalam ekspor nasional itu masih tergolong rendah, karena terdapat beberapa tantangan. Salah satunya itu adalah keterbatasan modal. Untuk mengatasi tantangan ini, dibutuhkan pelatihan manajerial serta fasilitas ekspor yang dapat meningkatkan daya saing UMKM di pasar global. Nah, setelah diteliti lebih lanjut, ekspor itu terbukti memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan devisa negara. Nah, hal ini dapat memberikan peluang yang besar bagi generasi muda untuk memanfaatkan ekspor sebagai strategi untuk mencapai kemampanan finansial sebelum usia 35 tahun. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai tinjauan pustaka. Ekspor menurut Nugroho dan kawan-kawan pada tahun 2022 merupakan sebuah kegiatan perdagangan dari dalam negeri ke luar negeri dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kegiatan ekspor ini menjadi komponen yang penting karena akan berdampak positif pada pembangunan ekonomi suatu negara. Nah, selanjutnya UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah merupakan sebuah usaha ekonomi yang tidak dibantu oleh lembaga lain seperti usaha perseorangan dengan kriteria sebagai berikut. Untuk usaha mikro merupakan usaha dengan pendapatan per tahunnya 300 hingga 500 juta rupiah. Untuk usaha kecil dengan pendapatan per tahunnya 300 juta rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Nah, untuk usaha menengah pendapatan per tahunnya mulai dari 2,5 miliar rupiah hingga 50 miliar rupiah. Nah, berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Prihandini dan kawan-kawan pada tahun 2023, strategi untuk menjual produk ekspor ini bagi pelaku UMKM dapat dilakukan secara mandiri, misalnya melalui bantuan instansi swasta atau pemerintah. Untuk daya saingnya sendiri, dapat dilakukan strategi dengan yang namanya repacking dan rebranding agar produk dari usaha UMKM ini memiliki value yang lebih tinggi. Lalu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi pada tahun 2015, tantangan yang paling umum terjadi dan dialami oleh para pelaku UMKM adalah tentang terbatasnya pengetahuan mengenai pasar, peraturan dan kebijakan perdagangan, hambatan dalam komunikasi, pembiayaan serta infrastruktur penunjang transportasi. Dengan menggunakan sebuah metode penelitian, itu penelitian yang deskriptif, di mana kami mengkaji beberapa jurnal yang nanti akan dilampirkan pada laporan ataupun yang terletak pada slide ini. Nah, pembahasan selanjutnya adalah mengenai peran strategis UMKM dalam perekonomian dan ekspor nasional. Sektor UMKM berperan besar sebagai penyedia lapangan kerja, bahkan mencapai 97 dari total tenaga kerja. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, Indonesia memiliki 65,5 juta UMKM yang jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Peran selanjutnya adalah penggerak utama perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru, berkontribusi dalam inovasi bisnis dan adaptasi dinamika sosial, dan menciptakan lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals di Indonesia. Nah, di sini dapat dilihat terdapat grafik bahwa pada tahun 2023, sektor UMKM memberikan kontribusi sebesar 61% atau senilai dengan 9.580 triliun terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dengan peran strategis yang dimiliki UMKM dalam perekonomian nasional, diharapkan kegiatan ekspor dapat mendorong globalisasi UMKM Indonesia dikarenakan UMKM memiliki keunggulan pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Nah, dapat dilihat juga beberapa dampak positif ekspor terhadap sektor UMKM, diantaranya adalah menciptakan peluang global dengan menjangkau pasar yang lebih luas, menjadi alternatif pasar apabila pasar domestik sedang mengalami kejenuhan, dan meningkatkan keuntungan penghasilan dan kredibilitas usaha dengan harga jual yang relatif lebih tinggi akibat kualitas yang dituntut menjadi lebih baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan mengenai strategi peningkatan daya saing UMKM dalam ekspor nasional. Nah, tantangan utama dalam ekspor produk UMKM ini yang pertama adalah rendahnya daya saing produk. Yang kedua adalah keterbatasan akses permodalan, dan yang ketiga adalah kurangnya pemanfaatan teknologi. Nah, strategi apa yang bisa digunakan untuk peningkatan daya saing produk UMKM? Yang pertama itu adalah dari segi sertifikasi produk. Nah, menurut penelitian Kurniawan dan Yun pada tahun 2018, sertifikasi produk seperti ISO dan SNI itu sangat penting untuk meningkatkan daya saing UMKM di pasar global. Nah, dengan memiliki sertifikasi ini, produk UMKM itu diakui kualitasnya dan lebih mudah diterima oleh konsumen internasional. Nah, sertifikasi ini juga tidak hanya meningkatkan kredibilitas, tapi juga membuka akses pasar yang lebih luas, sehingga UMKM dapat bersaing di kancah global dengan percaya diri. Nah, untuk sektor yang kedua itu ada di inovasi produk. Nah, menurut penelitian Harahap dan kawan-kawan pada tahun 2020, inovasi produk itu menjadi kunci utama untuk membedakan diri dari kompetitor. UMKM perlu terus mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pasar global. Nah, dengan inovasi, UMKM dapat menciptakan nilai tambah yang menarik konsumen internasional sehingga memperbesar peluang sukses di pasar ekspor. Strategi yang ketiga itu adalah dukungan permodalan. Nah, menurut penelitian F. Rizal 2024, program
Keterbatasan modal itu sering menjadi hambatan bagi UMKM untuk berkembang. Nah, pemerintah juga telah menyediakan program seperti kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga rendah yang membantu UMKM mendapatkan pembiayaan yang lebih terjangkau. Nah, selain itu juga program KAIP memberikan pembebasan pajak bagi UMKM yang melakukan ekspor sehingga mengurangi beban fiskal dan memudahkan pelaku usaha untuk fokus pada pengembangan bisnis. Nah, yang keempat itu adalah pemanfaatan teknologi digital. Nah, pemanfaatan teknologi digital ini dapat membantu UMKM menjangkau pasar global dengan lebih efektif. Nah, platform e-commerce dan media sosial memungkinkan UMKM untuk mempromosikan produk mereka ke audiens yang lebih luas. Nah, contoh suksesnya itu ada dari UMKM Kopi Nusantara yang berhasil meningkatkan penjualan ekspor hingga 40% melalui strategi pemasaran digital yang melibatkan platform seperti Shopee dan Tokopedia. Nah, digitalisasi ini juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing di era modern ini. Nah, yang terakhir itu adalah pelatihan dan pendampingan. Pelatihan dan pendampingan bisnis ini juga diperlukan untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan teknis pelaku UMKM. Nah, pelatihan manajerial ini juga membantu UMKM untuk mengembangkan strategi bisnis yang lebih baik, sementara pendampingan dari mentor berpengalaman memberikan panduan praktis dalam menghadapi tantangan ekspor. Nah, dengan bekal ini juga UMKM dimampukan dapat lebih siap bersaing di pasar internasional. Untuk dampak positif dari aspek ekspor UMKM ini, yang pertama itu memperkuat ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi Indonesia. Selanjutnya tentang tips bisnis, yaitu ekspor sebagai strategi mapan di usia 35 tahun, sebagai salah satu bentuk pembahasan pada laporan ini. Di sini, bisnis ekspor itu merupakan sebuah bisnis yang sangat futuristik dan juga efektif untuk menjangkau kesuksesan finansial. Karena dengan bisnis ekspor, kita bisa mendapatkan sebuah bagaimana networking itu akan bekerja, dan ini bekerja dalam skala internasional. Dan tentu saja itu skala yang besar. Sehingga peluang untuk mendapatkan kata mapan di usia 35 tahun, itu merupakan peluang yang sangat besar. Apalagi ditambah pada era globalisasi, di mana kemajuan teknologi semakin mempermudah sebuah ekspor, baik dalam bentuk ekspor barang ataupun jasa. Nah, beberapa tips untuk kita bisa melakukan ekspor, terutama bagi para remaja ataupun dewasa, agar mencapai mapan di usia 35 tahun, itu memahami pasar internasional. Jadi pasar internasional merupakan pasar yang sangat besar, dan kita harus mengetahui bagaimana pasar itu bekerja, apa yang dibutuhkan oleh pasar. Dan kita harus menetapkan tujuan ekspor kita, pasar mana yang akan kita jangkau dan kita kuatkan. Setelah kita mengetahui bagaimana pasar yang akan kita tuju, kita harus membangun jaringan dan juga kemitraan. Kenapa penting membangun jaringan dan kemitraan? Karena dengan jaringan dan kemitraan, kita akan meningkatkan peluang kita untuk memperluas jaringan pasar kita, serta akan mempermudah sebuah perkembangan dari bisnis kita, terutama bisnis ekspor. Karena UMKM yang menjual barang, kebanyakan menjual barang, itu pasti memerlukan sebuah strategi yang tepat agar bisnis ekspor pada UMKM itu berjalan dengan baik. Nah, dalam hal ini kita harus memiliki jaringan dan juga kemitraan. Nah, kemudian dengan perkembangan teknologi, kita juga dapat manfaatkan teknologi seperti menggunakan e-commerce. Yang saat ini sudah banyak dilakukan seperti di e-commerce Shopee, Lazada, Tokopedia, ataupun platform-platform lainnya, yang dimana itu akan meningkatkan penjualan ataupun juga ekspor dari UMKM. Sehingga UMKM kita akan lebih kuat dalam memanfaatkan sektor teknologi dan e-commerce untuk meningkatkan penjualan ekspor. Baik, sekian pembahasan saya mengenai tips bisnis ekspor sebagai strategi mapan di usia 35 tahun. Kesimpulan, dari hasil penelitian mengenai ekspor yang dilakukan sektor UMKM, dapat disimpulkan bahwa sektor UMKM memiliki peran yang penting dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi yang signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Kemapanan finansial di usia 35 tahun dapat dicapai dengan memanfaatkan peluang ekspor yang dilakukan oleh sektor UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Untuk mencapai kesuksesan ekspor, diperlukan peningkatan kualitas produk, desain, kemasan, serta pemenuhan standar internasional seperti ISO dan SNI. Pemanfaatan teknologi digital, e-commerce, dan media sosial dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan visibilitas produk. Berbagai tantangan ekspor yang dihadapi oleh UMKM dapat dibantu dengan dukungan pemerintah melalui fasilitas pembiayaan seperti KUR, serta pelatihan manajerial dan pendampingan di bisnis. Dengan langkah-langkah tersebut, UMKM dapat mempercepat pertumbuhan dan mencapai kestabilan finansial. Selanjutnya adalah saran. Berdasarkan hasil penelitian mengenai ekspor yang dilakukan oleh sektor UMKM, beberapa saran berikut dapat dipertimbangkan untuk mempercepat pertumbuhan dan mencapai kestabilan finansial. Yang pertama adalah peningkatan kualitas produk, desain kemasan, serta pemenuhan standar internasional, di mana produk yang berkualitas dapat lebih mudah diterima di pasar internasional, dikarenakan konsumen global yang semakin cerdas dan memperhatikan kualitas. UMKM juga perlu mendapatkan sertifikasi yang diakui secara internasional, seperti ISO dan SNI, untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional dan juga memberikan kepercayaan kepada konsumen global. Selanjutnya, yang kedua adalah pemanfaatan teknologi digital yang perlu direalisasikan secara efektif dan efisien. Saat ini, dunia terhubungan dengan digital. Berbagai platform e-commerce dapat dijadikan peluang untuk memasarkan produk secara internasional tanpa harus memiliki toko fisiknya. Media sosial dapat digunakan untuk memperkenalkan produk ke pasar internasional dan juga penggunaan software manajemen memungkinkan UMKM untuk melayani pasar internasional yang lebih baik. Ada juga pengetahuan pasar dan jaringan bisnis, perencanaan keuangan yang matang, pelatihan dan pengembangan SDM, strategi pemasaran internasional, pemahaman terhadap regulasi dan prosedur ekspor, serta diversifikasi pasar ekspor. Ini merupakan berbagai sumber yang kami gunakan dalam penelitian ini.
Sekian presentasi yang bisa kami bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.